Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok istimewa Keuangan Republik Indonesia yang berbicara tentang Take down. Menurut ilmu ekonomi, cara memproduksi barang atau jasa di masyarakat akan membutuhkan faktor produksi seperti lokasi, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor tersebut melihat dampaknya terhadap siapa saja yang mendapatkan good and service yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, self interest, artinya Anda bisa mendapatkan, yaitu yang pertama, self interest, artinya Anda membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan pilihan terbaik. Dan yang kedua, social interest, artinya pilihan atau kebijakan yang dampaknya berguna bagi masyarakat luas. ekonomi. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa ekonomi adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaannya, ekonomi mikro berhubungan dengan choice atau pilihan bisnis ataupun maupun individu. Sedangkan ekonomi makro berhubungan dengan kinerja suatu negara maupun perusahaan secara nasional maupun secara global. Efisiensi dan kepentingan sosial, hal yang dipergunakan untuk sumber daya, menjadi efisien jika tidak mungkin membuat seseorang lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Kepentingan sosial yang terhadap ekonomi fiskal yang diambil oleh pemerintah membutuhkan bagian yang adil dan menjadi gagasan yang paling dipegang. Bisa membuat keputusan untuk mengatur kegiatan bagi masyarakat umum dan landasan baik bagi masyarakat umum dan biasanya landasan yang baik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Pelajaran mendasar tentang pengambilan keputusan individu. Orang yang rasional mengambil keputusan dengan membandingkan biaya marginal dan manfaat marginal. Manfaat marginal untuk mengubah perilaku seseorang sebagai respon terhadap insentif yang dihadapi. Warren menurut BI itu saat ini sangat diperkuat dan diperkokoh. Kenapa? Karena untuk menghadapi risiko ekonomi yang reduksi seperti kebijakan moneter. Karena untuk saat ini Indonesia itu pertumbuhan ekonominya masih belum stabil tinggi atau belum ada persiapan. Demikian juga dari pihak pemerintah saat ini lagi mempersiapkan untuk memperkokoh pertumbuhannya ekonomi saat ini. Dalam saat ini perekonomian juga transaksi seperti transaksi uang tunai, non tunai itu semuanya lagi diawasin. Nah, untuk saat ini di Indonesia yang mengawasin sistem pengawasan seperti itu ada 3 lembaga, BI, OJK, sama LPS. Kenapa demikian? 3, karena mereka itu sangat berkaitan. Saat ini di Indonesia yang namanya e-commerce itu lagi melambung tinggi dan sangat tinggi dan lagi tren banget ini seperti fashion, kosmetik, seperti yang fashion care atau dan lain-lainnya. Demi mengamankan harganya masih stabil, BI dan mengambil keputusan untuk mengamankan dan mensetarakan nilai harga demi untuk nilai tukar harga rupiah. Kalau tidak diamankan, itu akan melambung tinggi dan nilai rupiah juga bisa pada saat pertukaran bisa menaik atau bisa turun. Nah, untuk ekonomi saat ini Indonesia itu tergantungnya dari pemerintah. Pemerintah kalau tidak ada pengamanan atau tidak perkokoh, itu Indonesia akan menjadi negara yang ekonominya belum ada persiapan dan redusifnya mungkin Indonesia dalam istilah kayak dadakan datangnya gitu kan, kayak nggak ada ekonomi Indonesia saat ini lagi down gitu atau lagi rendah. Itu pemerintah harus ada inisiatif, bukan inisiatif ya, jadi harus ada jauh-jauh hari dia harus ada persiapannya.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sekaligus Ketua Iluni FEB-UI, Desri Damayanti memaparkan bahwa moneter di dalam silabus ialah uang. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, moneter disebut sebagai kondisi arus barang dan uang yang harus seimbang agar tidak terjadinya inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi ialah suatu kondisi perekonomian di dalam sebuah negara di mana terjadinya kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ini sedang menghadapi kondisi VUCA, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility adalah di mana jadinya perubahan secara dinamis, cepat, dan tidak bisa diprediksi. Yang kedua adalah uncertainty, yaitu kondisi tidak jelas dan masa depan lebih sulit untuk diprediksi. Yang ketiga adalah complexity, di mana semuanya saling berhubungan antara satu sama lain setiap saat dengan instrumen dan organisasi seperti labirin. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah ambiguity, yaitu kurang kejelasan sehingga informasi semakin gelap dan membingungkan. View dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.